Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang malam 10 Muharram atau malam 10 Suro, sengaja saya sampaikan beberapa hal yang sering menjadi perdebatan di kalangan santri abangan dan santri putihan mengenai tradisi suran di tanah Jawa atau adat istiadat yang ada di kalangan orang-orang Jawa. Antara adat, sunnah, atau anggapan syirik dalam tradisi suran tersebut. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan adat dan ritual orang Jawa pada bulan Muharram. Yang pertama yaitu siraman atau mandi malam pertama bulan Suro. Mandi adalah bagian dari sembah raga syariat dengan tujuan membersihkan badan atau mensucikan badan sebagai awal dari muhasabah di akhir dan awal tahun. Dengan membersihkan diri tersebut menjadikan pikiran sedikit tenang dalam memulai muhasabah diri di malam pertama tahun baru Hijriah. Pertanyaannya adalah, apakah mandi dengan tujuan seperti itu harus kita katakan sebagai ritual syirik? Apakah muhasabah juga termasuk kemusyrikan? Kemudian yang kedua, tapa bisu atau tidak berbicara. Tirakat ini oleh sebagian orang Jawa dilakukan saat malam 10 Muharram atau malam 10 Suro. Sebuah sikap mengontrol diri dari ucapan yang tidak baik, melatih diri agar tidak sembarangan menggunakan lidah, sehingga di kemudian hari tidak mudah menyakiti perasaan orang lain. Hal ini sangat sesuai dengan hadis Rasulullah, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Penggalan dari hadis dari Abu Hurairah sudah kita ketahui bersama adalah sahih. Pertanyaannya, apakah hal tersebut harus kita katakan bid'ah? Yang selanjutnya, ritual puasa Suro. Laku puasa di hari ke-10 bulan Muharram atau Suro bagi orang Jawa sebagai laku mensucikan jiwa, melatih diri agar tidak mudah tergelincir oleh hawa nafsu. Hal ini juga sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Irsadul Ibad, I'anatul Talibin, dan Tabihul Ghafilin. Rasulullah pernah ditanya mengenai puasa di bulan Muharram. Puasa Asyura bisa melebur dosa setahun yang lalu. Pahala puasa Asyura sebanding dengan pahala 1000 malaikat, pahala 1000 ibadah haji dan umrah, dan mendapatkan pahala sebanding dengan 1000 syahid. Pertanyaannya adalah, apakah hal demikian juga akan kita katakan bid'ah? Yang keempat, ritual kungkum atau mandi kungkum di sungai atau laut. Ritual ini bertujuan membersihkan diri sekaligus membersihkan jiwa. Dengan mandi kungkum di sungai atau laut, manusia bisa merasakan penyatuan dengan alam, merenungi kebesaran Allah, dan menyadari betapa kecilnya manusia. Dengan harapan setelah melakukan mandi kungkum, jiwa kembali tertata dan ingat bahwa Allah Maha Besar dan manusia sangatlah kecil. Di saat mandi kungkum tersebut juga sekaligus orang Jawa berdoa agar diberikan kesehatan di sepanjang tahun. Hal ini sangatlah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah dalam kitab I'anatul Talibin. Mandi dan berwudu pada hari Asyura tidak akan sakit sepanjang tahun kecuali sakit mati. Lalu apakah hal ini juga kita akan katakan sebuah amalan tanpa dasar syariat? Yang kelima, ada adat orang Jawa ziarah ke makam leluhur dan orang alim. Biasanya sore hari pada tanggal 9 Muharram, orang Jawa melakukan ziarah kubur ke makam orang tua, makam keluarga dan orang alim, atau orang-orang yang semasa hidupnya berjasa. Hal ini juga dilakukan pada orang-orang yang masih hidup, seperti berkunjung ke rumah orang tua atau guru. Sesuai dengan hadis Nabi yang tertulis dalam kitab Tangqiqul Qaul, siapa yang ziarah orang alim maka seperti menziarahi aku, dan siapa yang ziarah aku maka wajib baginya syafaatku. Jika demikian, layakkah kita mengatakan
bahwa ziarah termasuk bid'ah dan syirik. Kemudian yang keenam, tradisi membuat jajanan, makanan atau bubur dan malam tirakatan. Jajanan atau makanan dengan aneka warna biasanya disajikan di malam 10 Muharram atau malam 10 Syuro. Pada saat masyarakat berkumpul di malam itu, kemudian dimakan bersama-sama setelah dilakukan doa yang dipimpin oleh aji sepuh, sesepuh, kasepuhan, atau pemangku adat, atau seorang kiai. Suasana keakraban di tengah-tengah masyarakat terjadi. Ramai dan saling bercanda sambil menunggu tengah malam. Menciptakan suasana saling memberi dan menerima adalah tujuan utamanya. Hal ini sangat sesuai dengan sebuah hadis, memberikan kebahagiaan pada keluarga dan saudara pada hari Asyura, maka Allah akan memberinya rizki sepanjang tahun. Kitab Irsyadul Ibad. Jika hal tersebut juga diniati sedekah, maka sesuai dengan hadis Nabi, siapa yang sedekah di hari Asyura maka pahala seperti sedekah selama setahun. Dan meramaikan malam pada malam Asyura juga sesuai dengan hadis Nabi, siapa yang pada malam hari Asyura tidak tidur dan beribadah, maka ia mendapatkan pahala seperti ibadahnya malaikat yang ada di langit. Kitab I'anatul Thalibin. Pertanyaannya, apakah hal ini juga dianggap bid'ah? Itulah sebagian dari banyaknya ritual pada malam Asyura yang dilakukan masyarakat Jawa. Dari hal ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Jawa mempunyai kesadaran makrokosmos, bahwa Allah menciptakan kehidupan di alam semesta mencakup berbagai dimensi yang fisik, wadak maupun metafisik, gaib. Betapa teganya hati kita, bahkan dengan mudahnya mencari-cari alasan pembenar untuk kemalasannya sendiri. Bisa juga menggunakan alasan supaya menjauhi kemusyrikan. Padahal kita semua tahu kemusyrikan bukan hanya berhubungan dengan perbuatan saja, tetapi berkaitan erat dengan hati. Innamal a'malu binniyat. Selamat menyambut 10 Muharram atau 10 Syuro. Yang mulia Gus Dur berkata, kita adalah bangsa Jawa atau Indonesia yang memilih Islam sebagai agamanya, bukan orang Islam yang hidup di Indonesia. Ojo gampang bid'ah no wong liya, ojo seneng ngafir-ngafirno wong liya, ojo seneng nyalah-nyalahno wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.